Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenstar Ken Desita volume 6 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah mengalahkan Cruis, Bran mendapatkan kursi untuk menyaksikan pertandingan Colbert melawan Hilter. Hilter bukanlah petarung melainkan kesatria. Dia putra seorang bangsawan. Pertarungan dimulai dengan Hilter yang berlari ke arah Colbert dengan tujuan mengakhiri pertarungan dengan sekali serang. Namun Colbert berhasil menghindari serangan Hilter dengan satu langkah. Hilter semakin panik saat semua serangannya dihindari. Namun itu tidak membuat Hilter menyerah. Hilter semakin gencar melancarkan serangan. Colbert mengambil langkah menahan ujung tombak Hilter dengan sikunya. Dengan mengepalkan tinjunya, Colbert melancarkan pukulannya menghantam perut Hilter hingga terlempar keluar arena. Dengan itu kemenangan milik Colbert. Lanjutnya Amanda melawan pria tubuh besar. Dia bernama Shin, raksasa yang lebih besar dari Quartata. Pertempuran dimulai dengan Shin yang menghina cambuk Amanda yang sangat mungil dan imut. Pada saat itu juga Shin bertanya-tanya dan tercengang. Apa yang terjadi palu di tangannya hilang tanpa disadari. Amanda membuang palu besar Shin dengan cambuknya. Dengan itu angin kencang berembus. Tanpa butuh waktu yang lama Shin terlempar keluar arena karena sihir milik Amanda. Pertarungan berakhir setelah kemenangan Elsa melawan Jakuso. 2 hari setelah pertandingan seperti yang diharapkan, dan melawan Colbert mantan bawahan, Bran kontes memasak Bulbala. Bran meninggalkan ruangan setelah penjaga meminta Bran agar bersiap-siap. Tepuk tangan yang meriah itu adalah tanda Colbert menaiki arena. Keduanya menyapa yang menanyakan kabar masing-masing. Pertarungan bos melawan mantan karyawan dimulai. Bran menciptakan dinding batu, api, angin sekaligus untuk mempersempit pergerakan Colbert. Colbert yang terkurung, Colbert melompat ke atas. Sesuai prediksi, Bran sudah mengantisipasi situasi ini. Mantra api terucap, sihir api melesat menghantam Colbert. Belum yakin bisa mengalahkan Colbert dengan sihir api, Bran menambah serangan dengan tembakan batu dan angin. Namun sangat mengejutkan, Colbert muncul di hadapan Bran lalu memblokir serangan lanjutan yang hendak Bran lancarkan. Bran menggunakan sihir angin untuk menyesuaikan lintasan. Sisu berubah dari pedang menjadi bola berduri yang dilapisi elemental blade dan petir. Dengan itu Colbert berteriak kesakitan saat duri yang disertai listrik menancap di tubuhnya. Bran menambah serangan dengan menembakkan sihir angin dengan tujuan melempar Colbert keluar arena. Saat sihir hendak mengenainya, Colbert menghilang dan berada di atas udara. Bran tidak membuang waktu dan menembakkan sihir angin, dan Siso menembakkan sihir api yang bertujuan angin mencegah pelarian dan api mengakhiri pertempuran. Namun sayang sekali lagi harapan Siso dan Bran dihancurkan. Colbert menghapus sihir Bran dengan tinjunya yang dilapisi aliran mana. Colbert membalas dengan menembakkan rentetan gelombang tinju yang menuju ke arah Bran. Melihat itu Bran menciptakan penghalang luas area. Siso mengidentifikasi MP Colbert naik lebih tinggi dari sebelumnya, dan skill baru telah muncul. Demetrius Combat, Physical Barrier, Splitting King, dan masih ada yang lainnya. Siso teringat dengan apa yang dikatakan Elsa. Colbert memiliki kekuatan yang disegel. Siso berkata kepada Bran, Colbert lebih kuat, dia sudah melepas segelnya. Bran bertanya, apa kau tidak dikeluarkan dari akademi jika melepas segel untuk keuntungan pribadi? Colbert mengerutkan keningnya dan berkata, ini semua demi kehormatan Akademi Demetrius. Bran melanjutkan, kehormatan? Apa kau pikir dengan mengalahkan bocil sepertiku itu akan membawa kehormatan bagi Akademi Demetrius? Bran bocil tapi sangat licik. Dengan itu seketika Colbert malu dan kena mental. Namun bagi Colbert saat ini sudah terlanjur. Harga diri Akademi akan hancur jika aku dikalahkan bocil rank C sepertimu. Pada saat itu juga mana tipis padat muncul dan melilit tubuh Colbert. Melihat itu Bran tersenyum. Siso sepertinya ini akan semakin menarik. Bran melepas sihir efek area untuk memperlambat pergerakan Colbert. Colbert berteriak Combat Art Asura. Dengan itu 2 tangan mana muncul di punggung Colbert.
Fran melancarkan tebasan yang disertai sihir api. Dua tangan Colbert menghentikan serangan Fran. Dua tangan lainnya melancarkan serangan balik. Fran berhasil menahan serangan balik Colbert lalu melompat, mundur dan melesat kembali melancarkan serangan yang hingga merusak tangan mana Colbert. Namun Colbert tidak kalah hebat. Tangan Colbert yang rusak pulih dengan instan. Colbert melesat dan berhasil memberi serangan kepada Fran. Namun itu bukan masalah, sama-sama memiliki regenerasi. Fran sembuh dalam sekejap. Colbert melesat lalu menyerang Shisho dan melancarkan tinjunya. Fran berhasil menghindarinya. Namun anehnya Fran menerima kerusakan, walaupun pukulan Colbert tidak mengenainya. Shisho akhirnya tahu, serangan Colbert tidak menyerang fisik, melainkan menyerang jiwa spiritual. Dengan itu Shisho mengevolusikan skill. Dengan mengorbankan 18 poin, perlawanan fisik berevolusi menjadi kekebalan fisik. Setelah itu Colbert terkejut saat melihat Fran berhasil menerjang kekuatannya. Serangan Colbert tidak bisa melukai Fran secara fisik maupun secara jiwa spiritual. Shisho meminta Fran untuk mengakhiri pertarungan ini secepatnya, karena kekebalan fisik banyak memakan mana. Fran melompat dan melancarkan serangan terkuatnya. Sedangkan Colbert menyilangkan tangan mana menjadikannya sebagai perisai. Saat Fran mendaratkan serangan, Colbert terkejut, ini mustahil, ini tidak mungkin. Serangan Fran berhasil menembus pertahanan Colbert yang hingga merobek dadanya. Shisho menambahkan serangan dengan memanjangkan bentuknya dan memotong tangan Colbert. Dada menyemburkan darah, tangan menyemburkan darah. Dengan itu Colbert jatuh dan pingsan. Sorak-sorai meledak, suara penyiar bergema. Pemenangnya Fran Swartzerus. Beberapa waktu kemudian Fran menemui Colbert yang berbaring di rumah sakit. Mereka berdua berbicara banyak tentang kekuatannya masing-masing dan kuat data binatang buas. Dia adalah musuh Fran selanjutnya. Setelah meninggalkan Colbert, Fran pergi menuju kursi arena. Pertandingan yang tersisa 6 pertandingan lagi. Seperti biasa, Amanda menang dengan mudah. Jeljo juga menang melawan Lancer rank C. Orlan mengalahkan bangsawan Philip Preston. Royce mengalahkan petualang rank A, pemilik restoran terkutuk Devonhead. Dan memberi julukan restoran terkutuk itu karena sup tulang naga lebih enak dari makanan andalannya yaitu kare. Pertarungan berakhir, Fran pergi menuju dungeon untuk berlatih dengan skill baru yang didapat agar bisa mengalahkan monster Guardata. Kekebalan fisik adalah skill inti untuk mengalahkan Guardata, karena Guardata tidak memakai pedang, melainkan palu berat yang mampu memberi kerusakan yang lebih besar. Di suatu sisi Shisho juga khawatir dengan keterampilan umum Guardata. HP, sihir, agility, XP, semua nilainya lebih 1000 dan ditambah regenerasi super cepat. Fran sendiri bertekad menggunakan kartu truf. Sebenarnya Fran ingin menggunakan kartu truf saat melawan Rigid waktu lalu. Namun itu gagal karena Royce muncul pada waktu itu. Penuh senyum bagi Fran, ini akan mengejutkan semuanya jika digunakan. Setidaknya melempar monster Guardata dengan cukup mudah. Setelah itu Fran pergi menemui Lumina untuk memasang tanda pintu dimensi agar bisa menemui Lumina dengan mudah. Saat sampai di tempat Lumina, Fran mengujinya dengan kembali ke lantai 14. Saat mencoba kembali ke tempat Lumina, hasilnya sihir gagal dipicu. Shisho merasakan ada penghalang ajaib yang mengganggunya. Fran menemui Lumina dengan teleportasi ke lantai 20, lalu menemui Lumina dengan berjalan kaki. Lumina memberitahu, "Kurasa kau tidak bisa merusak pelindung Dewi Kekacauan." Dan Lumina juga memberitahu tentang pedang dewa, yaitu Nuclear Sword Meltdown. Pedang itu adalah pedang yang melampaui hukum alam. Memang pedang itu sudah tidak ada, tapi namanya saja kau pasti tahu seberapa kuat pedang itu. Dan kau seharusnya sudah paham, dungeon diciptakan untuk pelatihan manusia. Tentu saja para dewa melindungi dungeon dari hal semacam pedang perusak, apalagi hanya sihir pintu dimensi. Tidak heran jika penghalang absolut para dewa berada di dalamnya. Lumina punya rencana dan membuat ruang khusus untuk Fran berteleportasi selama ada Shisho. Dengan itu Fran mencoba pintu dimensi dari penginapan yang menuju ruang Lumina. Dan hasilnya Fran mengangguk dengan puas. Lumina mengganti topik. "Fran, sepertinya kau menang lagi. Apakah sudah siap melawan salah satu penjaga, Raja Binatang Buas?" Fran berkata, "Akan kutunjukkan kepada semua orang bahwa kucing hitam bisa menjadi kuat." Lumina tersenyum. "Pergilah dan raih kemenanganmu." Dengan itu Fran pergi meninggalkan Lumina. Malam menjelang pagi tiba. Hari ini Fran akan melawan Guardata rank A, ras badak putih. Fran berjalan melewati koridor sempit menuju tempat pertandingan. Fran dan Shisho sudah siap dengan mengisi 1500 mana dan daya serang Shisho saat ini mencapai 3700. Sebagai cadangan Fran menenggak 8 botol ramuan yang bisa menambah mana. Sorak-sorai bergema menyambut Fran yang akan masuk ke dalam arena. Banyak penonton yang mendukung Fran
Ada juga yang akan memberi imbalan kepada Pran jika menang. Banyak orang yang terus terang uangnya dipertaruhkan untuk kemenangan Pran. Dari blok barat muncullah Diamond Wall, Guard Data atau dinding berlian. Ada yang menyambut dan juga ada yang menghina Guard Data. Jisoo berkata, Pran sepertinya kau lebih populer. Guard Data datang dengan perlengkapan yang berbeda dari sebelumnya. Kampak hitam di tangannya terlihat sangat mengerikan. Raksasa melawan bocil di semifinal akan dimulai. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.